Sobat Sejarah Indonesia yang luar biasa. Selamat datang lagi di channel kita yang selalu bawa pembahasan mendalam tentang peristiwa penting dalam sejarah bangsa kita. Kali ini kita bakal bahas momen yang sangat penting untuk memahami jiwa Pancasila dan pandangan politik Bung Karno. Tepatnya pada tanggal 11 Desember tahun 1965, saat situasi politik Indonesia sedang sangat tegang pasca peristiwa Gerakan 30 September. Di saat banyak pihak mulai menggunakan istilah Pancasila sebagai alat untuk menunjukkan sikap anti-komunis, Bung Karno mengeluarkan suara tegas bahwa Pancasila bukan cuma tentang itu aja. Menurutnya, jadi Pancasilais bukan cuma karena kita anti-komunis, tapi karena kita benar-benar menjalankan nilai-nilai persatuan, keadilan, dan musyawarah. Selain itu, meskipun arah politik mulai bergeser, ia tetap mempertahankan konsep Nasakom yang sudah ia usung selama bertahun-tahun. Seru banget kan? Yuk kita bahas dengan penuh rasa hormat terhadap sosok proklamator kita ini ya. Kecenderungan untuk menyederhanakan makna Pancasila hanya sebagai anti-komunis, sehingga siapapun yang menentang komunisme dianggap otomatis sebagai orang yang taat pada Pancasila. Sementara itu, posisi Presiden Soekarno sendiri juga mulai menghadapi tantangan yang semakin besar. Selama bertahun-tahun, ia telah membangun konsep politik yang disebut Nasakom, yaitu penyatuan unsur nasionalis, agama, dan komunis sebagai dasar untuk menyatukan seluruh kekuatan bangsa dalam membangun negara. Namun, setelah peristiwa G30S, konsep ini semakin mendapatkan kritikan dan tantangan dari berbagai pihak yang mulai berpaling dari unsur kiri. Nah, sobat, pada tanggal 11 Desember tahun 1965, Soekarno mengadakan pidato penting yang kemudian menjadi salah satu pidato penting di akhir masa kepemimpinannya. Dalam pidato itu, ia mengeluarkan kritik yang sangat tajam tapi penuh makna terhadap kecenderungan sebagian pihak yang menggunakan slogan Pancasila semata-mata untuk tujuan politik sempit. Beberapa poin penting yang disampaikan Bung Karno dalam pidato itu antara lain. Pertama, Pancasila bukan hanya tentang menentang komunisme. Menurutnya, Pancasila adalah dasar negara yang kaya akan nilai-nilai luhur, seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, seseorang tidak bisa bilang dirinya Pancasilais hanya karena menentang satu ideologi saja, tapi harus benar-benar menjalankan semua nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, pentingnya menjalankan nilai-nilai Pancasila secara nyata. Bung Karno menekankan bahwa tidak cukup hanya dengan mengatakan kita cinta Pancasila, tapi harus menunjukkan melalui tindakan. Misalnya, nilai persatuan harus kita wujudkan dengan menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Nilai keadilan sosial harus kita wujudkan dengan berjuang agar semua rakyat bisa merasakan kemakmuran negara secara adil. Ketiga, jangan jadikan Pancasila sebagai alat politik sempit. Ia khawatir bahwa jika Pancasila hanya digunakan untuk menunjukkan sikap anti-komunis, maka makna yang sebenarnya dari dasar negara kita akan hilang, dan bahkan bisa digunakan untuk memecah belah bangsa. Menurutnya, Pancasila seharusnya menjadi alat untuk menyatukan, bukan memecah belah. Keempat, pentingnya musyawarah dan mufakat. Bung Karno selalu menekankan bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita harus selalu menggunakan cara musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Jangan sampai ada pihak yang merasa lebih benar dan memaksakan kehendaknya pada pihak lain. Pidato ini menunjukkan bahwa meskipun situasi politik sedang sangat tegang, Bung Karno tetap konsisten dalam memegang prinsip-prinsip yang selama ini ia usung tentang Pancasila sebagai dasar negara yang menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Sobat, untuk memahami mengapa Bung Karno begitu tegas dalam pidatonya itu, kita perlu tahu bagaimana pandangannya tentang Pancasila. Bagi Soekarno, Pancasila bukan hanya sekedar 5 sila yang tertulis di atas kertas, tapi merupakan jiwa dan ruh bangsa Indonesia yang tumbuh dari budaya dan sejarah kita sendiri. Beberapa poin penting dalam pandangan Soekarno tentang Pancasila. Pertama,
Pancasila sebagai dasar yang menyatukan Indonesia adalah negara yang sangat beragam, dengan berbagai suku, agama, dan budaya. Bagi Bung Karno, Pancasila adalah satu-satunya dasar yang bisa menyatukan semua perbedaan itu menjadi satu kesatuan bangsa yang kuat. Ia sering menyebut Pancasila sebagai sanggar pemersatu bangsa. Kedua, Pancasila sebagai panduan untuk pembangunan negara. Bung Karno melihat Pancasila bukan hanya sebagai dasar politik, tapi juga sebagai panduan dalam semua aspek kehidupan berbangsa, mulai dari ekonomi, sosial, budaya, hingga hubungan internasional. Misalnya, nilai keadilan sosial menjadi dasar untuk upaya membangun ekonomi yang adil bagi seluruh rakyat. Ketiga, Pancasila sebagai hasil pemikiran mendalam tentang identitas bangsa. Bung Karno tidak membuat Pancasila secara sembarangan. Ia melalui proses yang panjang untuk menggali nilai-nilai luhur dari budaya Indonesia dan kemudian menyusunnya menjadi 5 sila yang menjadi dasar negara. Ia percaya bahwa Pancasila adalah yang paling cocok untuk Indonesia karena lahir dari akar budaya sendiri. Keempat, Pancasila sebagai ideologi yang dinamis. Meskipun prinsip dasarnya tetap, Bung Karno melihat bahwa Pancasila bisa berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan bangsa. Namun, perkembangan tersebut harus tetap sesuai dengan jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila itu sendiri. Pandangan ini berbeda dengan kecenderungan pada masa itu yang mulai menyederhanakan Pancasila hanya sebagai alat untuk menentang komunisme. Bung Karno ingin agar Pancasila tetap menjadi dasar yang luas dan menyatukan, bukan menjadi alat untuk memecah belah bangsa. Selain tentang Pancasila, di akhir masa pemerintahannya, Soekarno juga masih tetap mempertahankan konsep politik yang selama bertahun-tahun ia usung, yaitu Nasakom. Konsep ini merupakan singkatan dari nasionalis, agama, dan komunis, yaitu upaya untuk menyatukan 3 kekuatan utama di Indonesia dalam satu wadah untuk membangun negara. Bung Karno punya alasan yang kuat mengapa ia mengusung konsep Nasakom. Pertama, untuk menyatukan seluruh kekuatan bangsa. Menurutnya, setiap unsur memiliki peran penting dalam pembangunan negara. Unsur nasionalis memiliki semangat cinta tanah air yang kuat, unsur agama memiliki nilai-nilai moral yang penting, dan unsur kiri memiliki perhatian yang besar terhadap kesejahteraan rakyat jelata. Dengan menyatukan ketiganya, Indonesia akan memiliki kekuatan yang besar untuk membangun negara. Kedua, untuk menghindari dominasi satu golongan saja. Bung Karno khawatir bahwa jika hanya satu golongan yang mendominasi pemerintahan, maka kepentingan rakyat yang lain bisa terabaikan. Dengan konsep Nasakom, ia berharap semua golongan bisa memiliki suara dan berkontribusi dalam pembangunan negara. Ketiga, sebagai bentuk perwujudan Pancasila. Bagi Soekarno, konsep Nasakom adalah salah satu cara untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila, terutama nilai persatuan dan keadilan sosial. Dengan menyatukan berbagai unsur, kita bisa menciptakan masyarakat yang adil dan merata. Namun, pada tahun 1965 sampai 1966, konsep ini semakin mendapat tantangan yang besar. Setelah peristiwa G30S, banyak pihak mulai melihat unsur komunis sebagai ancaman, sehingga mereka tidak lagi mau menerima konsep Nasakom yang menyertakan unsur kiri. Arah politik Indonesia mulai berubah dengan cepat, dengan semakin banyaknya kelompok yang menentang pengaruh PKI dan menginginkan perubahan arah pembangunan negara. Sobat, meskipun Soekarno tetap mempertahankan pandangannya, pada akhir masa pemerintahannya, arah politik Indonesia memang sudah mulai berubah dengan cepat. Beberapa faktor yang menyebabkan perubahan ini antara lain. Pertama, pengaruh militer yang semakin besar. Setelah peristiwa G30S, peran militer dalam kehidupan politik negara semakin meningkat. Banyak perwira militer yang merasa bahwa konsep Nasakom sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi negara dan perlu ada perubahan arah politik untuk menjaga keamanan dan stabilitas negara. Kedua, dukungan dari kalangan agama dan masyarakat sipil. Banyak kalangan agama dan masyarakat sipil yang mulai mendukung perubahan arah politik, karena mereka khawatir dengan pengaruh PKI yang dianggap sebagai ancaman bagi nilai-nilai agama dan budaya Indonesia. Ketiga, kondisi ekonomi yang semakin sulit. Pada akhir masa pemerintahan Soekarno,
Ekonomi Indonesia sedang menghadapi banyak masalah seperti inflasi yang tinggi, kekurangan barang kebutuhan pokok, dan utang luar negeri yang semakin besar. Banyak pihak yang menganggap bahwa kebijakan ekonomi yang dijalankan berdasarkan konsep Nasakom sudah tidak efektif lagi dan perlu ada perubahan. Keempat, tekanan dari luar negeri. Beberapa negara luar negeri, terutama negara barat, juga memberikan tekanan untuk mengubah arah politik Indonesia dan menjauhkan diri dari pengaruh komunisme. Akibat dari semua faktor ini, posisi Soekarno sebagai presiden mulai semakin lemah. Meskipun ia masih tetap diperhitungkan sebagai pemimpin bangsa yang memiliki legitimasi sejarah, semakin banyak pihak yang menginginkan perubahan kepemimpinan dan arah politik negara. Namun, meskipun demikian, Bung Karno tetap tidak mau mengubah prinsip-prinsip yang selama ini ia usung tentang Pancasila dan Nasakom. Sobat, meskipun masa pemerintahan Soekarno telah berakhir puluhan tahun yang lalu, pemikiran beliau tentang Pancasila dan konsep Nasakom masih memiliki makna yang sangat penting bagi kita sekarang. Pertama, pentingnya memahami makna sebenarnya dari Pancasila. Bung Karno mengingatkan kita bahwa Pancasila bukan alat politik sempit atau slogan kosong, tapi merupakan dasar negara yang kaya akan nilai-nilai luhur yang harus kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak boleh menyederhanakan makna Pancasila hanya untuk kepentingan tertentu. Kedua, pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Di tengah keragaman yang ada di Indonesia, Pancasila tetap menjadi satu-satunya dasar yang bisa menyatukan kita semua. Kita harus selalu menjaga persatuan dan menghargai perbedaan satu sama lain. Ketiga, pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Nilai keadilan sosial dalam Pancasila mengingatkan kita bahwa pembangunan negara harus memberikan manfaat yang adil bagi seluruh rakyat, bukan hanya bagi sebagian kecil saja. Kita harus terus berjuang untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan merata. Keempat, pentingnya musyawarah dan mufakat. Bung Karno selalu menekankan bahwa dalam mengambil keputusan penting bagi negara, kita harus menggunakan cara musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Ini adalah nilai yang sangat penting untuk menjaga demokrasi dan keharmonisan bangsa. Meskipun konsep Nasakom mungkin tidak lagi relevan dalam bentuknya seperti pada masa Soekarno, namun semangat untuk menyatukan berbagai unsur bangsa dan menghargai perbedaan tetap menjadi sesuatu yang penting bagi kita sekarang. Kita bisa mengambil pelajaran dari pemikiran Bung Karno tentang pentingnya kerjasama dan persatuan dalam membangun negara yang lebih baik. Warisan pemikiran Soekarno tentang Pancasila dan bangsa Indonesia tetap menjadi bagian penting dari warisan budaya dan sejarah kita yang harus kita jaga dan lestarikan. Nah, itu dia sobat pembahasan tentang pidato Soekarno pada 11 Desember tahun 1965 dan pandangannya tentang Pancasila serta Nasakom. Semoga konten ini bisa membantu kita lebih memahami pemikiran besar sang proklamator dan mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ingat ya, kita adalah generasi penerus bangsa yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengembangkan nilai-nilai luhur yang telah diberikan oleh para pendiri bangsa kita. Kalau kalian punya pendapat atau pemikiran lain tentang pemikiran Soekarno, jangan sungkan buat komen di bawah dengan bahasa yang sopan dan penuh rasa hormat terhadap sejarah bangsa ya. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel kita, dan bagikan ke teman-teman yang juga suka belajar sejarah Indonesia yang mendalam. Jadi, dukungan kalian bakal bantu kita terus buat konten yang edukatif dan menghargai warisan bangsa kita. Oke deh sobat, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Tetap semangat belajar sejarah dan jadilah generasi yang bangga dengan bangsa dan negara kita. Sampai jumpa!